Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Dash Trading ya. Ya, nah kali ini kita di tanggal 1 November 2022 jam 9.49 ya. Ya. Nah, ini sengaja kita ambil videonya ya mendekati perubahan jam ya. Jadi nanti kita tahu candle terakhir di setiap jam itu seperti apa ya. Biasanya candle H1 ini sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan si harga ya. Jadi kita melihat candlenya bagaimana, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan ya. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama kita ngelihat live-nya ya. Kemarin saya nge-trade ya. Jadi saya pasang take profit sama buy limit. Jadi saya biarin aja gitu ya. Jadi setelah kemarin di sini ya, kita di sini ya kemarin. Nah, itu pada saat itu saya pasang take profit ya. Take profit itu kemarin udah kita ini di 16.40 sama saya buy di 41 ya. Tuh. Jadi beda $1 dan ternyata di luar ekspektasi saya juga, ternyata dia turunnya lebih banyak ya. Memang dari yang kita lihat kemarin di H4 ya, itu saya bilang kan ini si harga masih turun, masih mau turun ya di H4-nya, karena ini ada candle buy tapi dia belum terlalu kuat ya si buyernya. Jadi kemungkinan dia akan turun, cuman kemarin prediksi saya turunnya kecil-kecil aja gitu ya. Jadi ini besar nih kecil, banyak lebih turun lagi ya ternyata harganya seperti itu. Nah, sekarang udah kejadian candle kecil-kecil ya seperti ini. Jadi dan pagi ini ternyata dibalas dengan candle yang cukup besar ini di sini ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari pola H4, mungkin kalau di D1 belum terbentuk ya, tapi ini udah mulai mengecil ya. Nah, ini kalau udah seperti ini candle besar ini bisa dikalahkan di candle yang hijau hari ini mungkin ya. Kalau misalnya dia lebih dari candle ini, maka dia akan naik lagi. Tapi kalau dia masih di sekitaran sini, mungkin ya dia masih turun itu bisa terjadi ya. Oke, atau malah candlenya kecil seperti ini. Nah, nanti ya kita lihat lagi hari ini seperti apa. Oke, kita lihat di H4. Nah, di H4 itu candlenya udah mendominasi ya buyer. Jadi di pagi ini buyer itu udah mendominasi ya dari pagi tadi. Nah, sebenarnya ini wujud balasan dari yang ini ya, candle ini. Jadi ini candle seller ya, sini candle buyer yang kecil. Jadi itu juga salah satu kriteria. Jadi di sini besar, di sini kecil, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari pergerakannya, nanti kita bisa lihat juga nanti di sini. Ya. Ini seperti apa polanya, di sini seperti apa polanya. Biasanya kalau kejadian candle indikator kita ya, biasanya dia puncak ini sama lembahnya ini
itu hampir sama karakternya ya. Jadi besarnya hampir sama, ini hampir sama gitu. Tapi kalau dilihat dari yang ini kita belum bisa ngebaca ya seperti apa, karena pasangannya ini belum ketemu ya yang mana ya lawannya ya. Kalau lawannya ini berarti ini ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia lawan ini misal ya, nah kemungkinan dia di sini nanti bisa sampai di sini harga ya untuk hari ini ya. Jadi ini dibandingkan sama ini ya. Jadi dia balik ke base yang ini. Jadi kalaupun saya mau, ini kan udah baik kemarin. Nah, kalaupun saya mau take profit di sini aja gitu ya, di 50. Udah lumayan ya, di 50 itu udah 10 dolar ya. Nah, ini kita lihat di H1, A4 nya udah oke ya, udah approve, dia berusaha melawan si bayarnya. Tapi ya kita lihat juga seperti apa kondisinya ya. Kalau misalnya di H4 yang sekarang nih lagi jalan, dia bisa menembus atau paling tidak dia batasnya di sini ya. Kalau dia candlenya besar di sini, nah ini peluang dia akan naik akan lebih besar ya. Peluang si buy-nya itu akan lebih besar. Tapi kalau kejadian candle H4 ini kecil atau malah misalnya seperti ini ya. Nah, ini udah indikasi bahwasanya si buyer melemah ya. Jadi kalau di candle merah kecil atau candle hijau kecil, artinya dia melemah. Kalau dia masih melemah, artinya dia bisa turun itu sangat besar seperti ini ya. Pola-polanya hampir sama ya. Jadi ya, seperti ini ya. Ada 4 candle yang sama seperti ini ya. Seperti ini. Nah, atau malah dia kebalikan dari ini ya. Jadi ini kan ke sini ya. Nah, ini ke sana. Jadi dia sini dia turun ya. Nah, kalau dia misalnya masih turun lagi. Mungkin di sini nanti bisa baik gitu ya. Jadi kalaupun dia turun, kemungkinan dia akan sampai di sini. Ya. Ini di 1622 kalau dia turun ya. Jadi bisa kita pasang buy limit lagi ya. Ini buy limit kita di price 2239 22,342 aja ya, 40 itu kita buy di situ. Kalaupun dia mau naik ya, kalau dia turun lagi kita buy di situ ya, nggak masalah ya kalau mau seperti itu. Nah, ini udah saya trade plan juga kalau misalnya dia udah melewati di sini candle besar. Berarti kalau misalnya 4 jam kemudian dari jam 9 jam 1 ya. Nah, jam 1 siang nanti baru kelihatan hasil candle H4 ini seperti apa. Apakah dia kecil, apakah dia besar. Nanti bisa kita lihat. Oke, itu H4 ya. Nah, kemudian kita lihat di H1 ya. Nah, kita lihat di H1 ini udah candle perlawanan. Jadi dia ini candle besar, agak sedikit kecil ya yang bayarnya. Kemudian di sini udah melemah. Di H1 sellernya, sehingga ketika dia berusaha menembus ternyata dibales. Nah, artinya kok dia dibales seperti ini,
Di sini dimana titik buyer nggak mau kalah gitu ya sama seller. Jadi dibales sehingga si buyer lebih dominan ya, bayarnya dominan. Oke, nah ini titik poinnya ya sekarang. Nah, sama seperti yang sudah yang saya bilang ya. Kalau misalnya dia candlenya besar atau dia tinggi di sini, maka peluang dia naik akan masih lebih besar ya. Tapi kalau dia kecil, nanti kecil, nah ini ya, ini udah berubah ya. Ini candlenya cukup besar ya. Jadi peluang dia naik ini masih besar, walaupun dia turun paling turunnya di sini, baru dia balik lagi ke atas, gitu ya. Atau dia malah kecil aja. Nah sebelum itu kita lihat di M5-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat M5-nya. Candle besar dibalas candle kecil. Dia berusaha balik tapi masih besar ya. Masih besar. Oke, artinya masih kuat bayarnya. Nah, dibalas lagi candle seller. Ya. Tidak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga ya, artinya dia berusaha mau membalikkan yang posisi si sell ini ya. Nah ini udah terbentuk seperti ini, kemudian dia ini masih konsolidasi, ternyata dia naik ya. Nah ini bisa kita lihat di M1. Nah ini ya lebih jelas ya, candle kecil dibalas candle besar, candle kecil dibalas nggak mau kalah si buyer, dibalas lagi sama seller, artinya di sini posisi seller masih kuat. Oke, sellernya kecil dibalas seller besar, buyer besar, nah tutup ya. Nah ini berarti dia kan kecil nih, nah ini besar ya. Begitu juga berarti si seller udah nggak terlalu berminat ya. Jadi ini biasanya seller ini mengambil take profit ya. Jadi take profit, nah nggak kuat sama tekanan buyer, nah, sehingga bayarnya lebih dominan, dia naik ya. Nah seperti ini. Timnya dia masih balik ya, nah, pasti balik dia kemarin. Jadi kalau dia ada candle besar seperti ini jangan khawatir, dia pasti balik atau masih lebih naik lagi gitu ya. Nah kalau dilihat dari posisi ini, nah kemungkinan dia masih naik, ini naik ya. Seperti itu. Nah nanti mungkin setelah melihat upload video ini baru tahu ya itunya bagaimana ya, kondisinya candlenya sekarang. Mungkin ya dia lebih naik lagi ya, lebih dominan lagi ke atas. Betul. Kalau kita udah tahu polanya, trennya, nanti kita bisa tahu ya, seperti apa. Jadi walaupun berlawanan seperti ini, kemarin saya udah bayar di sini berlawanan, dia pasti akan balik gitu, karena ketika kita lihat polanya kemarin, nah ini ya, ini pola pembalikan ini yang di D1, artinya dia udah dominan naik ya. Kalau dia udah D1, 2 seperti ini dominan naik ya, jadi polanya udah berubah. Walaupun dia masih turunnya pasti nggak lebih dari ini gitu ya, nggak lebih dari yang garis ini, 2 garis ini ya. Paling kalau dia turun masih di 22 kayak saya bilang tadi, di sekitaran 22 dia turun, habis itu dia nanti naik lagi ya. Ini udah mulai mengecil, kalau kita lihat ya, triangle-nya udah mulai mengecil. Artinya kalau dia naik terus turun, dia sekitaran di sini, baru dia di sini jenuh, baru dia meloncatnya bisa sampai sini. Untuk target pertama ya, udah berubah ya, kemarin di sini, sekarang di sini.
Nah, di 17.10 ya. Ini bisa kejadian ya berhari-harinya seperti ini, dalam seminggu itu bisa langsung naik ya, dalam seminggu ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu dia kapan waktunya dia naik, yang pasti itu ada di, kita tandain beda ya sedikit, ini kita buat merah aja ya. Jadi kalau dia melewati garis ini ya, dalam bentuk badan, nah, kemungkinan dia naik kemari itu sangat besar ya. Jadi kalau dia nembus di garis ini, itu dia akan naik ke sini lebih besar ya. Nah, kapan? Nah, itu nanti mungkin kalau dari D1 ini saya prediksi itu dia masih naik di sini ya. Jadi kalau polanya itu ini ya. Nah, bentar. Kita gambar triangle-nya, segitiganya ya. Triangle. Oke. Nah, ini kan polanya gini, dia udah mau kena puncak. Kalau lihat dari sini, ini masih bisa turun ya. Ini ya. Ternyata masih bisa turun. Jadi peluang dia turun masih ada. Jadi kalau saya lihat ini, dia naik, dia turun ya. Terus dia naik kemari ya. Ini sekitar sini ya. Ya, di sinilah. Sinilah ya. Jadi belum ada dorongan yang besar ya di sini. Nah, ini. Oke. Nah. Jadi kemari dulu ya, ke base-nya yang di sini. Kemudian dia turun paling di sekitaran sini ya, 50% nya biasanya, atau enggak sampai baru dia naik ya. Dia awalnya naik di sini dulu deh. Nah, itu di sini ya, dia naik nembus di sini ya, tembus dia breakout, di situ dia balik kemari posisinya, terus dia baru dia naik ke atas ini ya. Jadi itu perkiraan saya ya, trade plan-nya. Jadi kemungkinan pergerakannya seperti ini ya. Jadi dia mungkin kalau dia candle si H4 ini kecil, nanti ini akan bisa turun ya, turun kemari, terus dia naik ya, naik gitu ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, tadi kan saya buy di 40 ya, jadi kalau dia pun turun di 22 ya, sekitar 18 ya, berarti udah 22 poin saya minus di sini ya. Nah, oke, 22 poin. Ini trade plan kalau misalnya di luar prediksi kita yang di atas. Jadi saya persiapkan buy di sini ya, buy limit. Jadi saya turunkan lagi ya. Saya turunkan. Ini kalau di luar prediksi ya. Karena bisa saja prediksi itu salah, namanya prediksi ya. Belum, saya bukan berarti dewa gitu ya yang tahu pasti gitu ya seperti apa harganya. Jadi kalau di luar prediksi
nggak masalah, turun aja gitu, walaupun udah kita buy di atas ini, ya turun aja gitu. Tapi kita udah mempersiapkan planning yang berikutnya, yaitu kita buy di sini. Jadi ketika buy di sini, nanti si harga itu kan balik ya. Kenapa saya bilang balik? Karena di sini, ya, ini candle ini, dia pasti akan balik ke posisi yang ada di sini. Nah, ini pasti ya, pasti saya pastikan itu ya. Dia akan balik di sini. Ya, itu. Mau dia sekarang, mau dia nanti, pasti dia balik. Itu karena ada ini. Kalau tadi nggak ada ini, saya juga nggak akan berani bilang saya buy di sini. Gitu. Pasti saya akan balik kemari. Pasti dia balik kemari gitu ya. Di sini. Oke, nah itu kondisi kenapa saya yakin kalau ketika minus terus turun lagi, nah itu saya buy lagi di sini. Kalaupun dia udah buy terus dia naik langsung, ya udah nggak apa-apa karena kita udah buy di sini. Ya. Syaratnya kalau kita di $1.000, $1.000, 1 juta ya, atau $100, itu paling enggak kita harus main 0,03 lot ya, maksimal itu. Ini kan masih 0,1 kita pakai. Nanti kalau di sini 0,2 ya. Nah, ketika 0,2, nah itu udah hati-hati gitu. Nah, kalau masih dia turun, nah itu pun penggunaan 0,3 juga harus hati-hati. Ya, lebih amannya emang main 0,1 aja gitu. Untuk modal $100 atau 1 juta gitu ya. Oke, ya mungkin ini prediksi saya untuk hari ini ya. Mungkin ini akan bertahan ya, kalaupun kejadian itu kalau nggak Kamis, Jumat ya. Ya iyalah. Jadi pergerakannya itu kita bisa lihat betul-betul yang seperti ini itu antara Kamis sama Jumat. Ya. Seperti apa polanya ya, nanti kita lihat bagaimana pergerakannya yang berikutnya. Oke, nah mungkin ya besok atau lusa atau nanti saya hanya sekilas aja ya reviewnya seperti apa. Jadi nggak terlalu ini kali ngebaca candlenya. Tapi kan kita udah tahu seperti apa ngebaca candlenya. Saya udah aja kasih tahu tanda-tandanya bagaimana. Nanti kita review aja ya hasilnya bagaimana. Oke, mungkin sampai di sini video saya. Semoga bisa berguna, bermanfaat, bisa terbayang bagaimana cara bertrading gitu ya, dengan cara saya ya. Kalau yang lain nggak tahu lah ya seperti apa. Cara saya seperti itu. Oke, jangan lupa like video ini jika bagus, kemudian share jika video ini juga berguna dan bisa membantu orang lain untuk belajar ya dengan pola saya. Ya jangan lupa di komen ya kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.